Pada masa itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua antara Jepang melawan Amerika Serikat. Nah, pendiri dari perusahaan Yonex ini, Minoru Yoneyama, diberikan sebuah misi gitu. Misinya cukup berat, bukan misi percintaan ya. Misinya itu adalah misi bunuh diri, di mana Minoru Yoneyama ini halo semuanya, balik lagi di channel gua di sini. Yang nonton, yang dengerin video ini, gua doakan kalian semua sehat, bahagia, dan mudah-mudahan nih yang sedang menjalankan aktivitas gitu kan, semoga aktivitasnya dilancarkan. Di sini gue pengen banget menceritakan sebuah kisah seorang pengusaha yang sudah sukses. Nah, kemarin juga kan gue sempat tuh menceritakan sebuah kisah seorang pengusaha, tapi itu dari dalam negeri. Nah, sekarang nih kita akan coba OTW dulu sebentar pergi ke Jepang, karena doi ini orang Jepang, yaitu pendiri dari perusahaan Yonex. Yonex ini kan adalah salah satu perusahaan raksasa besar yang sampai sekarang masih eksis. Bahkan produknya dipakai di mana-mana. Kalau misalkan nih kalian tuh pergi gitu kan bersama keluarga, bersama doi, bersama mantan, bersama sang kekasih, atau sama pacar tapi sudah putus, bersama keluarga, pergi ke toko olahraga, lihat produk Yonex. Atau kalian sedang nonton olahraga bulu tangkis bersama keluarga, lihat Taufik Hidayat memakai produk Yonex. Nah, di sini kita akan coba ceritakan. Yonex adalah salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di dalam bidang olahraga, di mana Yonex memproduksi peralatan dan juga perlengkapan olahraga, yaitu alat bulu tangkis atau badminton, seperti alat golf dan alat tenis meja. Yonex ini didirikan oleh pria asal Jepang yang bernama Minoru Yoneyama. Nah, doi ini lahir di Jepang pada tanggal 15 Oktober tahun 1924. Letak lahirnya di mana, Bang? Letak lahirnya di Kosaji Niigata, Jepang. Pada masa itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua antara Jepang melawan Amerika Serikat. Nah, pendiri dari perusahaan Yonex ini, Minoru Yoneyama, diberikan sebuah misi gitu. Misinya cukup berat, bukan misi percintaan ya. Misinya itu adalah misi bunuh diri, di mana Minoru Yoneyama ini disuruh membawa kapal yang berisikan bom pelampung yang cukup besar dan juga banyak. Kemudian kapal tersebut harus ditabrakkan gitu ke kapal Amerika Serikat supaya semuanya meledak. Nah, mendengar misi tersebut, akhirnya Minoru Yoneyama melakukan misinya. Tetapi semuanya gagal gitu. Minoru Yoneyama ditangkap basah oleh pasukan Amerika Serikat, lalu dijebloskan ke penjara dan misinya gagal. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir nih, akhirnya Minoru Yoneyama ini dibebaskan kembali dari tahanan Amerika Serikat. Kemudian di tahun 1946, Minoru Yoneyama memulai bisnis. Bisnis pertamanya adalah bisnis pelampung kayu yang memproduksi jala ikan nelayan atau jaring ikan ya, untuk menangkap ikan yang ada di pesisir pantai Jepang. Dan banyak sekali peminat yang ada di sana. Bisnisnya berkembang sampai-sampai banyak pembelinya. Tetapi nih, seiring berkembangnya zaman dan juga teknologi, bisnis tersebut mulai tersisihkan gitu. Banyak sekali para pesaing baru dan produk-produk baru. Di tahun 1953, mulai nih, bisnis tersebut mempunyai sebuah saingan, yaitu bisnis pelampung yang terbuat dari plastik. Yang tadinya dari kayu, jadi lebih modern gitu. Minoru Yoneyama pun pergi dari Jepang, OTW dulu nih, on the way ke kota-kota, untuk melihat situasi dan juga kondisi yang ada di perkotaan. Sebenarnya apa gitu yang sedang terjadi di Jepang tersebut? Produk-produk apa yang sedang happening? Pergi ke toko-toko untuk melakukan sebuah riset dan penelitian. Nah, akhirnya nih menemukan sebuah jawaban tersebut. Di tahun 1957 ini lagi rame banget gitu
bulu tangkis tuh lagi banyak peminatnya, lagi booming, lagi happening, lagi banyak orang-orang yang senang untuk berolahraga bulu tangkis. Akhirnya dari sana Minoru Yoneyama langsung berpikir, karena dia itu mempunyai sebuah keahlian untuk membuat sebuah pelampung kayu, kemudian ditawarkan nih keahliannya ke sebuah perusahaan. Perusahaannya itu adalah perusahaan Sanbata. Perusahaan Sanbata ini adalah salah satu perusahaan besar yang ada di Jepang. Keahliannya itu ditawarkan untuk membuat sebuah raket yang terbuat dari kayu. Dan akhirnya nih, ketemu dengan bos besarnya. Kemudian negosiasi dan akhirnya diterima juga ide dari Minoru Yoneyama. Akhirnya kerjasama, Minoru Yoneyama ini menjadi salah satu supplier nomor satu yang ada di perusahaan Sanbata untuk memproduksi peralatan dan juga perlengkapan alat bulu tangkis yang terbuat dari kayu. Dari usaha tersebut berbuah hasil juga. Sekarang kita masuk ke tahun 1958. Minoru Yoneyama akhirnya membuat sebuah pabrik dengan nama sendiri. Bermodalkan 2 juta yen. Kalau misalkan kita rupiahkan gede juga nih. 270 juta. Kalau kita rupiahkan 2 juta yen itu 270 juta. Dari modal tersebut, Minoru Yoneyama membuat sebuah pabrik dengan nama sendiri, yaitu dengan nama Limited Company Yoneyama Sport. Nah, sebelum menjadi salah satu perusahaan Yonex. Kemudian, di tahun 1961, perusahaan Sanbata ini mulai berambisi gitu. Mulai berapi-api dan banyak sekali para pesaing yang ada di sana. Karena pengen cepet-cepet, jadi pengen sekali memproduksi secara otomatis atau produknya itu pengen cepat-cepat diproduksi gitu. Tetapi semuanya itu berujung naas, malah mengalami yang namanya kerugian karena salah perhitungan. Dan Minoru Yoneyama tersebut kena imbasnya. Akhirnya pabrik tersebut mengalami kebangkrutan. Minoru Yoneyama akhirnya berpikir cepat nih, buru-buru gitu kan. Karena waktu itu sudah banyak sekali orang-orang yang meminta untuk memproduksi produk tersebut. Akhirnya Minoru Yoneyama mencari sebuah klien baru untuk memproduksi produknya kembali. Dan akhirnya bisa juga tuh ketemu dengan yang namanya klien baru, memproduksi produk-produknya lagi. Setelah itu akhirnya Minoru Yoneyama membuat sebuah produk ataupun terobosan baru. Produk pertamanya yaitu raket 1000. Produk kedua adalah raket 2000 yang Minoru Yoneyama bikin. Dan itu juga laris gitu di pasaran. Di tahun 1963, perusahaannya semakin maju dan memproduksi, mengekspor, serta mendistribusikan barangnya ke berbagai negara. Seperti negara-negara besar, Amerika, Eropa, Italia, termasuk juga Indonesia. Tetapi setelah itu Minoru Yoneyama kembali mendapatkan musibah nih. Ketika perusahaannya sedang maju, ya ada aja ya. Ujiannya ketika maju itu pasti ada yang namanya tantangannya gitu. Perusahaan Minoru Yoneyama itu terbakar, mengalami kebakaran. Tetapi Minoru Yoneyama yang bikin salutnya gitu, langsung nih bangkit lagi. Dalam jangka 3 hari ini melakukan perubahan lagi untuk bisa bangkit dari kebakaran tersebut. Kemudian bisa tuh, akhirnya bisa bangkit dari permasalahan tersebut. Tidak lama sebenarnya, kebakaran 3 hari langsung bangkit gitu. Nah, setelah bangkit gitu kan, dalam jangka waktu 3 hari, akhirnya Minoru Yoneyama ini bisa gitu kan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan produk-produknya. Dan akhirnya, produk tersebut menjadi salah satu produk nomor 1 yang ada di Jepang. Karena pelayanannya yang cepat, walaupun Minoru Yoneyama ini mengalami sebuah musibah, yaitu kebakaran. Nah, setelah itu, di tahun 1964, perusahaan Yoneyama pun berhasil mendapatkan sebuah omset 13,5 miliar dengan kepercayaan orang-orang yang ada di Jepang tersebut. Tetapi persaingan makin kesini makin ketat gitu. Banyak sekali produk-produk baru yang lebih berkualitas atau bisa ditemukan di mana-mana. Akhirnya Minoru Yoneyama berpikir lagi nih, berpikir keras gitu
untuk bisa produknya tetap bisa eksis. Dengan bermunculannya produk-produk baru, Minoru Yoneyama ini cukup khawatir juga gitu, gelisah, karena produknya ini mulai tersisihkan kembali. Ada satu produk yang katanya terbuat dari baja nih, raketnya itu bagus sekali kualitasnya, sampai-sampai masyarakat itu sangat antusias ke produk baru tersebut. Dan akhirnya Minoru Yoneyama pun berpikir gitu, untuk memproduksi ulang produknya supaya lebih berkualitas dari pesaing-pesaing baru. Di tahun 1969, akhirnya Minoru Yoneyama membuat sebuah produk yang terbuat dari aluminium untuk bisa bersaing dengan produk yang terbuat dari baja. Dan ternyata Minoru Yoneyama ini tidak hanya memproduksi alat bulu tangkis saja. Minoru Yoneyama memproduksi alat tenis ataupun golf yang terbuat dari aluminium yang jauh lebih ringan. Yang tadinya itu cuma alat badminton gitu kan, bulu tangkis, akhirnya bisa juga nih memproduksi alat tenis yang terbuat dari aluminium. Akhirnya di tahun 1973 Minoru Yoneyama membuat sebuah logo baru. Perusahaan logonya itu dibuat semenarik mungkin gitu, dengan logo yang bernama YY Yoneyama, atau huruf Y nih 2 kali terus ada Yoneyama-nya. Nah, makna dari logo tersebut adalah yaitu diartikan sebagai pemuda gitu. Jadi lebih muda, lebih fresh lagi gitu logo tersebut. Nah, waktu itu kan perusahaan Minoru Yoneyama semakin berkembang dan juga semakin pesat. Banyak sekali orang-orang yang antusias dengan produknya, bahkan menjadi salah satu sponsor olahraga bulu tangkis terbesar yang ada di dunia. Akhirnya nih, Minoru Yoneyama ini merekrut pemain Indonesia untuk menjadi salah satu brand ambassador dari Yonex tersebut, yaitu yang bernama Rudy Hartanto. Kalian juga pasti tahu Rudy Hartanto ini adalah salah satu atlet yang pernah memenangkan kejuaraan 8 kali juara di kelas dunia. Di tahun 1974, akhirnya sebuah perusahaan limited company Yoneyama Sport ini diganti menjadi Yonex, seperti yang pernah kalian kenal sekarang. Jadi dulunya itu Minoru Yoneyama mendirikan sebuah perusahaan yang namanya Limited Company Yoneyama Sport dan diganti menjadi salah satu perusahaan Yonex yang sampai sekarang kita kenal. Setelah mengganti nama perusahaan tersebut, akhirnya di tahun 1978 Yonex mendapatkan sebuah pencapaian baru nih. Yang tadinya itu agak sedikit berat gitu alat bulu tangkisnya, sekarang lebih diringankan lagi. Yonex berhasil memproduksi alat bulu tangkis yaitu 1 gram pertama kalinya di dunia. Ya ringan banget kalau misalkan kita pakai gitu. Enak untuk kita pakai, jadi tidak berat. Di tahun 1979 Yonex pun meresmikan sebuah cabang. Toko cabang pertama kalinya, yaitu yang ada di Tokyo. Nah, di tahun 1981 sampai tahun 1982, Yonex ini mulai merambah, memproduksi alat-alat golf dan alat-alat tenis meja. Jadi bukan hanya fokus di alat bulu tangkis saja. Yonex juga memproduksi beberapa alat, yaitu alat olahraga lainnya. Sampai-sampai cabangnya itu ke seluruh dunia. Yaitu yang pertama di tahun 1983, Yonex membuka cabang di Amerika. Di tahun 1987, Yonex membuka cabang di Taiwan. Di tahun 1988, Yonex membuka cabang di Tiongkok. Sampai ke berbagai negara yang ada di dunia ini, Yonex tersebar di mana-mana. Nah, kemudian nih, di tahun-tahun berikutnya kan Yonex ini semakin berkembang, perusahaannya semakin pesat, sampai Minoru Yoneyama ini mendapatkan sebuah penghargaan perusahaannya dari negara Inggris dan juga negara Amerika. Karena perusahaannya sudah berkontribusi di dalam bidang olahraga, termasuk olahraga bulu tangkis. Di tahun 2000-an, Yonex tidak berhenti untuk mengeluarkan produk baru. Produk barunya itu adalah Power Cushion, di mana produk ini adalah salah satu produk yang cukup canggih untuk memenuhi kebutuhan olahraga yang ada di seluruh dunia.
Setelah Yonex berhasil menjadi salah satu perusahaan yang sukses di dalam bidang olahraga, yang memproduksi beberapa alat olahraga sampai mendapatkan sebuah penghargaan yang cukup besar dari berbagai negara, kabar duka pun datang. Di tanggal 19 November tahun 2009, pendiri dari perusahaan Yonex ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, akhirnya digantikan oleh anaknya, yaitu yang bernama Ben Yoneyama. Dan sampai sekarang Yonex masih bisa eksis dan merekrut beberapa atlet yang ada di dunia ini. Sampai-sampai Yonex ini bisa mendunia sampai sekarang. Dan produknya masih bisa dinikmati oleh kita semuanya. Begitulah kisahnya. Menurut kalian gimana? Kalau misalkan ada kekurangan silahkan tambahkan masukan. Kalau misalkan kalian pengen menambahkan silahkan diskusi di kolom komentar. Itu saja untuk kisah sekarang. Selamat berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.